Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Salatullah wa salamuhu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad ballagha risalah wa adda al-ummah wa jahada fi sabili haqq jihadi amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, Salatul Jum'ah wajibun ala kulli muhtalim illa arba'ah. Imra'atun aw maridun aw sabiyun aw majnun. Sidang salat Jumat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kepercayaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kita masih diberikan nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah nikmat iman dan hidayah para hadirin. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di kegiatan salat Jumat ini yang insya Allah sudah tahu semua terkait dalil wajibnya salat Jumat itu sendiri. Seperti yang sudah khatib sampaikan di muqaddimah tadi, bahwasanya salatul Jum'ah, kegiatan salat Jumat itu merupakan wajibun ala kulli muhtalim, merupakan sebuah kewajiban bagi umat muslim yang muhtalim. Yang muhtalim itu apa Ustaz? Ulama memberikan makna muhtalim itu adalah yang baligh, yang sudah sampai waktunya. Kalau laki-laki itu batas balignya itu dengan mimpi basah, kalau perempuan dengan keluarnya darah haid. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang pada siang ini yang terik. Cuacanya luar biasa, panas banget. Tapi tidak menjadikan hati kita juga panas. Kita masih diberikan kedinginan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa datang dengan pelan-pelan. Bagi yang berjalan, bagi yang naik kendaraan dengan tenang sambil lalu berdoa kepada Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang kata Rasulullah, mun misal bedah umatku, kata Rasulullah, ketika dia keluar rumahnya berdoa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata, pasti ejegah musuh mereka. Kemudian tadi kita sudah membacakan doa khusus mau ke masjid. Apa itu bunyinya? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Kemudian kita dengan pelan memasuki masjid ini dengan kaki kanan dulu. Sambil lalu kita berdoa kepada Allah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kemudian kita tadi melakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Yang kata Rasulullah pernah menegur seorang sahabat ketika beliau menjadi khatib. Hei sahabat, cek tujuh ban. Lakukan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini menjadi ciri khas kita, bahwasanya seorang muslim yang datang kepada kegiatan Jumat masuk masjid, tentunya dia tidak langsung duduk.
tapi melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Rangkaian ibadah dari tadi ini sampai para hadirin, sampai kita mengkaji ilmu Allah ini, semoga diterima sebagai amalan yang saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena selain merupakan sebuah kewajiban kegiatan Jumat ini para hadirin, maka kita sangat beruntung dipertemukan kembali dari Jumat ke Jumat. Janji Rasulullah apa? Al-jumu'ah ilal jumu'ah mukaffiratun ma bainahunna idza ujtanabatil kaba'ir. Bahwasanya Jumat ke Jumat itu akan menghapus pelakunya tentang dosanya selama dia meninggalkan dosa besar. Dosa besar itu tidak hanya menyembah pohon atau kuburan, durhaka kepada orang tua yang di zaman sekarang ini mengalami pergeseran nilai. Anak-anak sudah banyak durhaka kepada orang tua. Dan hal ini diceritakan oleh Bapak Habibie, Allahumma firlahu. Beliau tercapai membawa anak-anaknya itu kesuksesan di dunia. Tapi di dalam buku itu diceritakan beliau menyesal karena beliau itu tidak menjadikan satu di antara anaknya itu yang ahli agama. Sehingga pada saat itu Bapak Habibie membutuhkan ketika dia sepuh, maka mereka itu sibuk semua. Yang ada di luar negeri, nak mulai tuh Pak, saya masih ada rapat. Begitupun juga anak yang berikutnya. Maka dari itu kita harus hati-hati untuk berbakti kepada orang tua kita. Mumpung bagi kita yang punya orang tua, jagalah, rawatlah beliau ini. Karena apa? Karena ketika kita berbakti kepada orang tua kita ini, sebenarnya kita itu sudah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada keridhaan orang tua, dan kebalikannya, kebencian atau kemurkaan Allah terletak kepada kemurkaan orang tua. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat, apa yang diinginkan oleh orang tuanya, sampai ada salah satu konten YouTuber, kalau Ustaz Adi Hidayat itu menginginkan ibunya itu mercy, langsung beliau belikan. Artinya apa? Karena beliau itu memahami bahwasanya apa yang dia miliki itu adalah miliknya orang tua. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita beruntung kita dipertemukan dengan Jumat ini, yang diharapkan nantinya keimanan kita ini semakin baik serta ibadah yang lain. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam muqaddimah ini kita tidak lupa untuk senantiasa mengaturkan salawat serta salam kepada baginda Rasul. Karena Rasulullah SAW adalah uswah qudwah, contoh tuntunan. Selain tontonan juga tuntunan. Yang saat sekarang ini para remaja-remaja, kita lihat banyak mubaligh itu sedih. Banyak para kiai, para habaib, para asatidz, para masyayikh sedih melihat anak-anak muda saat sekarang ini tontonan demi tontonan dibebaskan dan diperlihatkan kepada anak muda. Maka kewajiban bagi kita semua untuk menjaga anak-anak kita agar terhindar dari perkembangan zaman yang sudah mulai terkikis nilai akhlak itu sendiri. Sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang ini ada sebuah tema yang singkat insyaallah, yaitu kita tidak boleh menilai individu seseorang itu masuk surga atau neraka kecuali ada dalilnya. Tetapi kalau misalnya kita hanya menghukumi secara umum, orang Islam itu masuk surga, orang kafir itu masuk neraka, itu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, wa amilus solihati, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, ulaika hum, maka mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik makhluk, kata Allah Subhanahu wa taala. Jazaa'um 'inda rabbihim, balasan bagi mereka itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatu 'adn, surga Aden, yang memiliki ciri surga Aden itu adalah tajri min tahtiyal anhar, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika liman khasyya rabbah, mereka itulah orang-orang yang takut kepada Allah, yang khusyuk kepada Allah. Nah, kalau misalnya kita hanya menilai secara umum bahwasanya orang Islam itu pasti masuk surga dan orang kafir itu masuk neraka, itu masih dibolehkan. Tetapi kalau misalnya kita itu masuk di dalam hal yang spesifik, misalnya ada orang yang ahli maksiat, dia katain ben mata solat, ben masuk neraka ben. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ya, kecuali yang masuk neraka itu sudah ada dasarnya. Seperti apa? Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu malahu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Nah, ayat ini cerita bahwasanya Abu Lahab ini pasti masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kecuali kita tujukan kepada Abu Lahab yang sudah jelas dikatakan di dalam surat Al-Lahab bahwasanya Abu Lahab ini masuk neraka, kekal di dalamnya. Nah, ketika ada seorang makhluk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menilai sesama umat Rasulullah masuk neraka, naudzubillah, dihindarkan. Begitupun orang-orang yang kita nilai bahwasanya seseorang itu masuk neraka secara umum, itu dibolehkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, maka mereka itu keberadaannya ada di neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum, mereka itulah syarrul bariyah, sejelek-jelek makhluk. Jadi kalau kita katakan bahwasanya orang-orang kafir, orang musyrik takun masuk neraka, nah itu masih dibolehkan. Tapi kalau itu tertuju kepada individu, misalnya tiba-tiba ada orang kafir nih yang 6 agama, kita berpapasan dengan mereka, tiba-tiba apa? Tiba-tiba mereka itu berdialog dengan kita, langsung kita katakan, kamu itu ahli neraka. Tidak boleh, para hadirin. Kenapa? Karena seseorang itu di akhir hayatnya tidak ada yang tahu. Di tahun 2024 banyak orang-orang non-Islam itu yang menjadi mu'alaf. Dan sebaliknya, banyak di antara umat-umat Islam itu yang murtad kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya selama kita itu sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka kita tidak boleh menilai individu itu masuk surga atau masuk neraka kecuali ada dalilnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Pada khutbah yang pertama ini tadi kita singgung bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah yang dibolehkan untuk menilai itu hanya yang bersifat umum, yang sudah ada dalilnya, bahwasanya seseorang yang muslim pasti masuk surga dan orang yang kafir pasti masuk neraka. Dan begitupun kita boleh menilai ada 10 sahabat yang masuk surga, kan ada dasarnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya ada 10 sahabat yang akan masuk surga. Yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, Zaid bin Sabit, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, dan Ubaidah bin Jarrah. Ini ada dasarnya. Nah, tiba-tiba kita sekarang ini menentukan ada seorang masyayikh, orang habib, orang alim, kamu ini si fulan ini masuk surga pasti. Tapi secara dicek dalilnya tidak ada. Nah, kita hindari. Artinya apa para hadirin? Kita hati-hati ya. Menilai seseorang itu menurut kita itu baik masih belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, dan sebaliknya menurut kita itu tidak baik masih belum tentu menurut Allah Subhanahu wa taala itu tidak baik. Artinya kita berusaha untuk bersama-sama membawa diri kita itu menjadi muslim yang kafah. Sehingga apa? Sehingga kita disuruh untuk memperbanyak berdoa kepada Allah. Bunyi doanya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah, a'inni, aku berlindung kepada kamu. Ala dzikrika, untuk senantiasa mengingatmu, untuk senantiasa berada di posisi berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan aku berlindung kepada kamu agar saya selalu bersyukur kepada kamu. Wa husni ibadatik, dan saya berlindung kepada kamu agar hamba ini selalu menjadi hamba yang terbaik. Maka di khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan di bulan Muharram ini kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat untuk melakukan sebuah kebaikan. Dan kita berusaha untuk meminimalisir, mengurangi kemaksiatan. Karena kata Rasulullah, ketika kita melakukan kebaikan di 4 bulan, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka pahalanya itu akan dilipat gandakan. Namun sebaliknya para jemaah, ketika kita melakukan kemaksiatan di 4 bulan ini yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadisnya dikatakan dosanya akan dilipat gandakan. Maka dari itu pada khutbah yang kedua marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menjadi muslim yang kafah, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi muslim yang sempurna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afiyah
hisab. Allahumma hdina fiman hadait, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima atait, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.